Halo, kali ini aku bakal share cara aku bikin opening kayak tadi pakai aplikasi VLLO. Kalian bisa download gratis di Play Store, tapi kalau misalkan pengen yang banyak fitur dan stikernya itu lebih banyak lagi, kalian bisa download yang versi premium. Ini bakal aku tunjukin demo aplikasinya dulu. Aku sangat merekomendasikan aplikasi ini karena ini gampang banget dipakainya. Nah, itu sekilas tentang aplikasinya. Sekarang kita langsung coba bikin. Nanti pas awal buka itu ada tanda plus tulisannya create video atau GIF. Kita klik. Nah, terus nanti kita pilih video atau gambar yang mau kita edit di dalam aplikasi itu. Kali ini aku mau bikin opening temanya vintage gitu, karena aku emang suka yang vintage-vintage. Ini aku udah download beberapa gambarnya itu dari Pinterest. Nah, untuk rasionya kita pilih yang YouTube karena ini emang mau bikin buat opening YouTube. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai buat di Instagram, itu ada pilihan lainnya, bisa buat Instagram juga rasionya. Nah, terus kita kasih judul, misalnya bikin opening YouTube estetik, biar kita lebih gampang. Kalau udah, klik tombol merah create project, nanti itu bakal diproses ke selanjutnya. Nah, ini aku pilih gambar kertas koran gitu, karena aku mau bikin temanya vintage. Ini aku download dari Pinterest si footage kertas korannya ini. Terus itu di paling bawah bisa dilihat ada beberapa menu, ada 5 menu. Mulai dari paling kanan itu ada filter, kedua pip, teks, stiker, dan audio. Buat yang pertama pakai aplikasi ini gampang banget digunainnya. Dulu juga aku nggak ngerti editing sama sekali, tapi setelah coba-coba ini enak banget dipakainya. Dan asiknya lagi, si Flow ini punya banyak koleksi stiker-stiker lucu. Nih, ini banyak banget yang aku scroll ke bawah. Tapi ini kebukanya kalau kalian beli versi premium. Dan itu murah, harganya cuma belasan ribu. Dulu aku belinya pakai GoPay, terus langsung aktif selamanya gitu, nggak yang per bulan. Untuk opening yang kali ini aku mau bikin simple aja, cuma 4 detik videonya. Terus aku coba bakal cantumkan namaku, Musbolo. Terus di bawahnya aku bakal kasih tombol subscribe. Biar lebih eye catching, aku nulis namanya nggak pakai font biasa, tapi aku bakal pakai stiker alfabet yang disediain dari aplikasi ini. Stiker ini tuh bakal kebuka kalau kalian download versi premium ya. Jadi ini konsepnya ceritanya aku mau bikin tulisan namaku dengan stiker huruf yang bergerak-gerak. Terus nanti di pinggir sebelahnya itu aku bakal taruh bunga yang dikasih selotip. Terus background belakangnya aku pilih yang koran biar kelihatan vintage estetik gitu. Nah, kayak gini tutorialnya. Jadi aku sisipin masing-masing stiker itu, aku tata satu-satu. Sebenarnya ini bisa kalian kreasiin bebas segimana semaunya, cuma kali ini aku share yang sesuai dengan seleraku. Untuk intro yang kali ini aku sengaja bikin sebentar aja, cuma 4 detik, karena kalau kelamaan biasanya orang males kan ngeliat intro yang kepanjangan. Pokoknya yang penting ada nama kita, terus tombol subscribe di bawah yang jelas dan kebaca. Oh ya, satu lagi pesanku, kalau misalkan yang mau download aplikasi VLLO ini, kalau bisa memori HP-nya dikosongin dulu, karena aplikasi ini tuh nyedot ruang cukup gede, karena kan dia nge-save video kan. Apalagi kalau misalkan nanti kalau udah beres kita nge-save-nya itu pilih format yang HD atau 4K, itu kan otomatis makin bagus resolusinya, makin gede juga memori yang dipakai. Jadi mending kalau mau download aplikasi ini, HP-nya itu setengahnya dikosongin dulu. Karena dulu aku pernah pakai HP yang sebelumnya itu, yang memorinya hampir full. Jadi dia itu tiap nge-save tuh tiba-tiba ke log out sendiri, hilang aja sendiri. Ternyata masalahnya itu karena memorinya kurang banyak space-nya.
Nah, ini aku udah hampir beres ngatur si susunan huruf-huruf ini. Jadi nanti ini kalau di play, si setiap hurufnya itu akan berubah-ubah gambar dan warnanya. Nanti aku tunjukin kalau udah beres. Nah, seperti ini. Jadi dia gerak-gerak gitu loh hurufnya. Nah, terus selanjutnya buat kasih efek vintage-nya, aku mau kasih tambahan dried flowers gitu. Ini udah aku search bunganya di Google. Sebenarnya aku nyari yang gambarnya formatnya PNG, tapi nggak ada, susah nemunya. Akhirnya aku nemu yang backgroundnya putih ini. Nah, buat ngilangin si background putih di belakang bunganya ini, caranya adalah kalian klik gambarnya, terus nanti pilih blending, terus nanti pilih multiply. Nih yang di bawah ini sesuai gambar ya. Jadi kalau pas kita klik multiply, nanti si background putih belakangnya hilang dan dia bakal ngeblend dengan warna background di yang koran itu. Nah, ini warna backgroundnya udah transparan, udah ngeblend sama background yang koran di belakangnya itu. Sekarang aku mau duplikat gambar bunga ini biar kelihatan lebih banyak. Dan nanti di tangkainya itu bakal aku kasih kayak solasi coklat gitu loh. Nah, si solasi coklatnya ini enaknya udah ada di stiker aplikasi VLLO ini. Itu adanya di stiker, terus kalian pilih yang stiker bagian diary. Itu kita ada banyak koleksi washi tapes, mulai dari yang polkadot, bercorak, transparan, coklat. Nah, ini aku pilih yang coklat polos si washi tape-nya. Terus biar agak ngeblend warnanya, aku turunin sedikit si capacity-nya, jadi dia kelihatannya itu coklat agak transparan sedikit. Nah, kayak gini udah perfect, udah sesuai dengan yang aku pengen. Terus selanjutnya aku tambahin tombol subscribe. Ini ada beberapa pilihan tombol subscribe di VLLO ini. Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari-nyari. Di sini udah disediain tombol like, subscribe, comment, follow. Pokoknya lengkap banget di sini stikernya itu. Terus selain itu di sini juga banyak disediain musik dan efek-efek suara gitu. Dan musiknya ini kalau untuk di YouTube kan itu ada aturan hak cipta atau copyright kan. Jadi kalau kita pakai musik yang punya hak cipta itu nanti kalau dimonetisasi nggak bakal bisa. Nah, di VLLO ini enaknya dia udah nyediain musik yang free copyright. Jadi di sini tuh kalau misalkan kita mau pakai back sound, di sini udah disediain yang bener-bener aman kalau dipakai buat YouTube. Terus selain musik dia juga nyediain efek-efek suara, kayak misalnya suara kamera atau suara ketikan di keyboard, suara klik mouse, suara binatang-binatang, kendaraan. Di sini tuh lengkap banget. Makanya aku merekomendasikan aplikasi ini buat yang pengen ngedit video tapi gak mau ribet dan gak ngerti kalau misalkan ngedit di komputer. Kayak aku dulu sebelum ini kan pernah nyoba pakai Adobe Premiere di laptop, cuma aku gak ngerti sejujurnya. Nah, setelah ada ini terus ngeditnya juga di HP kan, jadi bener-bener memudahkan banget. Jadi bener-bener ambil video pakai kamera HP, terus edit di HP dan upload juga dari HP, semuanya dari HP. Jadi simple gitulah, nggak ribet-ribet lagi. Nah, akhirnya ini udah hampir beres nih opening video aku. Jadi kayak gini. Tapi aku lihat di sisi yang sebelah kiri itu masih ada space kosong, itu mau aku tambahin sedikit. Dan untuk back soundnya ini bakal aku kasih suara keyboard yang lagi diketik, kayak klik 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 gitu. Oh ya, untuk musik selain di Flow, YouTube juga nyediain banyak background yang free copyright. Kalian bisa download di YouTube Studio kalian masing-masing. Nah, untuk yang sebelah kiri tadi ada space kosong, itu mau aku tambahin gambar-gambar vintage lagi. Ini aku cari di Pinterest gambarnya. Tapi gambar-gambar itu kan gak semuanya free. Ada beberapa yang emang dia memiliki hak cipta. Jadi kita kalau misalkan mau nyomot gambar itu harus
baca-baca juga ini si orangnya ngasih izin nggak. Kalau misalkan digunakan untuk keperluan pribadi kayak dicetak untuk diri sendiri, itu menurutku masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan kita nyomot gambar dari Google atau Pinterest untuk dijual lagi tanpa izin dari yang bersangkutan, itu kita bisa kena masalah hak cipta nantinya. Jadi kalau mau ngambil gambar itu sambil dibaca-baca juga aturannya kayak gimana. Amannya sih pakai gambar yang kita foto atau kita ambil sendiri aja. Nah, aku udah dapet nih gambar yang pas, gambar kupu-kupu. Kupu-kupunya vintage gitu, warna coklat, kesan jadul-jadul gitu. Nah, kupu-kupu ini akan aku kasih efek animasi bergerak, ada di flow. Terus di bawah kupu-kupu ini aku taruh buku. Ini kan warna putih nih backgroundnya. Nah, buat ngilangin background putihnya itu kayak tadi, kalian klik gambarnya, terus klik blending, terus pilih multiply. Nah, seperti yang bisa dilihat, si background putihnya itu dia udah ngeblend sama background coklat yang di belakang. Nah, udah oke nih semuanya, udah hampir 100% beres. Tinggal aku mau kasih animasi buat si kupu-kupunya. Caranya kita klik gambar si kupu-kupunya, terus klik animation. Nanti di situ ada beberapa pilihan, ada in, overall, sama out. Kalau overall itu animasinya itu jalan terus dari awal sampai akhir. Kalau in itu dia jalannya pas opening si gambarnya doang. Nah, ini udah beres semuanya, tinggal sekarang aku kasih efek back sound dari musik yang suara keyboard itu. Klik musik. Nah, caranya adalah klik musik terus klik sound effect. Di sini ada banyak pilihannya, aku pilih yang keyboard typing. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, udah beres semuanya, tinggal kita save. Itu makin kanan itu makin HD formatnya, dan ukuran filenya juga makin gede. Terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, segitu dulu tutorial cara bikin opening versiku. Terima kasih buat yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini.